Halo sobat YouTube, pagi ini kita bisa lihat sama-sama di sini ada selada ya. Yang lain-lainnya ini bukan selada sebelah sini ya. Yang ini selada. Nah, selada ini sudah saya tanam ya sekitar 2-3 minggu. Nah, selada ini setelah dari persebaya saya tanam di sini, saya pisah tanam di sini dari persebaya ya. Nah, di polybag kecil ini saya tanam untuk menunggu tanam di lahan atau tanam di pot gantungan. Kebetulan pot gantung saya sudah ada, sudah tiba. Nah, sekarang ini saya akan tanam di pot gantung karena lahan sangat minim, sehingga dengan cara menanam di pot gantung bisa tanpa menggunakan lahan yang luas. Sobat YouTube, ini saya perlihatkan, ini adalah pot gantung yang saya sebutkan tadi. Pot gantung ini harganya cukup murah, saya beri di Tokopedia ya. Mereknya AC Grow ya, planter bag. Nah, ini bisa kita tanam selada tadi sekitar 10 tanaman ya. Nah, ada lubang-lubangnya di sini ya. Jadi ada 2 lubang di sini, masing-masing ke bawah, ada 5 ke atas ya. Jadi ini pot gantungnya kita akan isi. Ini murah sekali harganya di Tokopedia, sekitar 7.000 saja. 7.000. Saya sudah membeli sekitar 20 kantung. Tapi jika pemirsa atau sobat YouTube tidak memiliki atau tidak bisa membeli gantungan seperti ini karena mungkin sulit untuk mendapatkannya, maka kita bisa menggunakan sebenarnya botol-botol bekas seperti ini ya. Saya juga akan coba nanti membuat dari botol bekas ini. Jadi kita akan memotong di sini, menggunting di sini ya sampai di batas ini. Kemudian di sini nanti kita buat sebagai tempat gantungnya, dan tanamannya ada di sini ya. Kita akan potong ini, dan di sini kita akan lubangi sebagai tempat pembuangan airnya ketika kita menyiram. Jadi seperti itu kalau kita menggunakan tanpa pot gantung yang kita beli. Jadi pertama-tama kita akan mengisi media tanam. Nah, saya mau sampaikan dulu media tanam yang digunakan di sini, yang ini. Media tanam ini jangan menggunakan terlalu banyak tanah ya, karena tanah berat ya. Jadi karena ini pot gantung kita gantung, jadi dia tidak boleh terlalu berat ya. Jadi caranya, media tanam ini seharusnya mengandung banyak arang sekam dengan sekam tua. Jadi kita menggunakan bisa juga kokopit, lebih baik lagi kalau kokopit dia agak ringan ya. Kokopit atau campuran dari arang sekam dengan sekam biasa, sekam tua. Nah, kita tetap campur tanah dan pupuk organik, tetapi kita kurangi. Ini sudah sangat gembur, sangat ringan ya. Kurang lagi tanahnya, sehingga nanti kita bisa gunakan ini. Jadi pertama-tama kita isi dulu, kita mengisi dulu seperti ini ya, dari atas. Nah, sampai levelnya ini ada lubang yang di bawah ini, paling di bawah ini, dia berada di atasnya ya. Sampai di sini dulu kita isi ya, kita tekan-tekan ya sini. Nah, sehingga dia sudah sampai di atas sini ya. Jadi begitu sampai di atas, kita hentikan dulu diisi. Kemudian kita buat lubang di sini ya, tempat yang kita akan tanam ini kita lubang. Kemudian nah, kebetulan ini selada ini memang saya tanam di tempat yang sangat gembur ya, media tanamnya gembur, sehingga ketika kita akan mengeluarkannya itu tidak merusak akarnya seperti ini, sangat gembur. Jadi dia tidak merusak akarnya ya. Ini ada 2 tanaman ya, saya akan pisahkan dulu ya, 2 tanaman. Oh, ada 3 ini, yang kecil 1 ya. Nah, kemudian ini 1 tanaman ini kita letakkan dalam lubang tadi seperti ini
Kemudian kita tutup lubang tadi dengan sedikit memberikan tanah dari atas, ya, seperti ini, sehingga dia tutup kembali. Yang di sini, kemudian ini ya, tempatkan di lubangnya seperti ini. Nah, dari dalam kita menutup lubangnya, ya, dari dalam. Ya, ini kayak seperti ini ya. Nah, setelah selesai kita tutup, kita kasih berdiri dan kita mulai padatkan sedikit, ya. Nah, jadi posisinya tidak apa-apa dia turun ke bawah ya, karena ini selada, dia tidak terlalu besar pohonnya ya. Kemudian yang berikut kita isi lagi yang dua di atasnya ini dengan memberikan media tanam ini sampai di atas ini ya, sampai di atasnya. Nah, seperti ini ya. Dia sudah di atas sini. Selanjutnya ya, ini lagi terbuka. Jadi kalau ini ditanam di tanah yang agak liat dan tidak gembur, maka ini susah sekali dibuka ya, susah sekali dilepaskan, dan bisa akarnya putus dan bisa mati ya tanaman kita. Ini ada 3 di dalam. Oke, kita letakkan, kita lubang dulu di sini, kita buatkan lubang ya, kemudian kita letakkan ya, lalu kita tutup dari atas ini dengan tanah. Lanjutkan lagi, buat lubang di sini, masukkan ini seladanya ya, lalu ditutup lagi lubangnya. Nah, diangkat ya, tekan-tekan di sini ya, sudah selesai. Ini ada 10 lubang ya. Kemudian yang berikutnya di atasnya lagi seperti ini ya, kita isi sampai di atas penuh ya. Ini yang terakhir. Nah, sehingga sobat YouTube jadinya akan seperti ini ya. Nah, ini akan digantung nanti. Nah, kita lihat di sini semua sudah ada beberapa, sudah ada 7 semua ya dengan ini yang saya buat. Ya. Bisa dilihat di sini. Ini akan kita gantung nanti. Ya sobat YouTube, ini saya sudah pasang pot gantungnya di pondasi rumah saya. Ya, di atas ada di polybag ini ada tomat ya, sepanjang ke sana. Kemudian di bawahnya saya tanami dengan selada di pot gantung ya, seperti ini. Sampai ke sana ada selada, ada pokcai ya, selada. Ya, yang ini sudah mulai pokcai ya. Ya, ini pokcai ke sana ya. Ini belum bisa dikasih kena matahari sebenarnya ya, tapi saya coba saja gantung di sini. Mungkin besok kalau pagi terik sinar matahari saya akan teduhkan dulu, kembali di gantung ketika sudah mulai bagus ya, sudah mulai bagus pertumbuhan akarnya dan sudah mulai kuat untuk dikena matahari, maka ini akan kembali digantung. Ya sobat YouTube, di sore ini saya akan panen beberapa selada ini yang saya tanam di pot gantung seperti ini
Ternyata selada jika ditanam di pot gantung dia lebih baik. Pertama karena dia tidak terlalu kotor karena terkena tanah. Kalau ditanam di pot itu terkena tanah, sedangkan ini dia bersih karena tidak terkena tanah. Nah, ini cara panennya. Saya daunnya seperti ini ya, panen daunnya. Jadi kita akan sudah tua, kita akan panen untuk dikonsumsi. Nah, ini bagus sekali kalau dikonsumsi dengan mie ya. Jadi rencana mau makan mie, jadi kita panen dulu ini ya. Ini ada beberapa yang sudah agak kuning. Saya menyisakan sekitar 3 tangkai saja yang besar. Panen selada ini sudah beberapa kali dipanen ya. Jadi ini kemungkinan ini sudah panen ketiga kalau tidak salah ini. Panen ketiga kalinya. Jadi saya juga menyemaikan selada, sementara disemaikan selada merah. Ini sangat cantik sekali kelihatan ketika ditanam di pot gantung seperti ini. Sudah saya pupuki dengan pupuk organik. Dan saya akan biasanya menyiram juga dengan memupuk dengan menggunakan tambahan pupuk urea ya, sehingga daunnya bisa semakin lebat lagi. Ya, saya masih akan panen lagi sekitar 2 lagi. Ini yang keringnya kita potong. Selada ini cepat sekali tumbuhnya ya. Ini tidak lama setelah dipanen begini, mungkin sekitar seminggu dia sudah lebat lagi. Yang terakhir di sini saya akan panen juga. Udah 6 ya, kita akan panen 6 pot gantung, pot dinding. Ini tidak disenangi oleh serangga barangkali, sehingga tanaman ini awet-awet saja, sedangkan temannya yang lain seperti berbentuk sawi, pokcai dan lain sebagainya itu banyak terserang hama, penyakit daunnya. Tetapi untuk selada ini, selama saya menanam, dia belum pernah terkena serangan hama ya. Sehingga ini tidak terlalu merepotkan jika kita mengembangkan atau menanam selada ini. Selesai kita memanen di sini. Saya biasa menyisakan sekitar 3 atau 4 daunnya, sehingga dia bisa kembali tumbuh dengan baik ya, proses fotosintesis tidak terganggu.